Baiklah, perkenalkan nama saya Febi Novriana Putri. Saya akan menjelaskan apa itu distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli adalah distribusi yang bersumber dari percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli adalah percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Nah, untuk contohnya, jika seseorang sedang bertaruh menggunakan dadu, A mengatakan jika dari hasil lantunan sebuah dadu muncul angka genap, maka dia akan memenangkan taruhan tersebut. Jika tidak, maka dia kalah. Berapakah peluang dia kalah? Nah, untuk menjawab tersebut, pertama-tama kita harus mencari dulu ruang sampel dari percobaan tersebut, yaitu pada dadu, yaitu ada sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang merupakan mata dadu. Nah, di sini A merupakan kejadian muncul angka dadu genap, yaitu A sama dengan 2, 4, 6. Maka untuk mencari peluang A, yaitu menghasilkan 3/6, yang dimana sampelnya tadi berjumlah 6. Nah, karena A menang hanya jika muncul genap, maka perubahan acak X adalah muncul genap. Jadi, jika dimasukkan X sama dengan 1, X dimasukkan 3, X dimasukkan 5, maka akan menghasilkan 0. Sedangkan, jika X dimasukkan 2, X dimasukkan 4, dan X dimasukkan 6, maka akan menghasilkan 1, yaitu merupakan menang, merupakan perubahan acak diskrit. Nah, karena yang ditanyakan tadi adalah peluang A kalah, yang artinya yang ditanyakan ketika muncul ganjil, yaitu pada saat X bernilai 0. Maka kita akan masukkan langsung ke rumus, yaitu peluang X sama dengan 0 sama dengan 3/6 dari peluang A tadi, dan dipangkatkan X, yaitu 0 dikali 1 kurang 3/6 pangkat X 1 kurang 0. Nah, sehingga menghasilkan 1/2. Nah, selanjutnya yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial, sebuah percobaan dikatakan percobaan binomial jika memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, terdapat n percobaan yang berulang. Kedua, setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Yang ketiga, misal peluang sukses dari sebuah percobaan adalah P, dan peluang sukses di percobaan lain juga memiliki besar peluang sukses yang sama. Peluang gagal adalah 1 min P, yaitu Q. Percobaan satu dengan yang lainnya adalah kejadian saling bebas. 5. Misal X adalah banyaknya kejadian sukses yang ingin diteliti dari N percobaan, X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk lebih memahaminya, maka kita akan masuk ke contoh soal. Berdasarkan penelitian dari 5 orang yang menjenguk orang yang terpapar virus A, 3 orang akan terpapar virus A juga. Z sedang sakit dikarenakan terpapar virus A. Jika yang datang menjenguk Z adalah sebanyak 10 orang, berapa peluang paling sedikit 2 orang akan terpapar? Nah, yang diketahui P tadi 3/5, yang dimana P merupakan peluang sukses. Dikatakan sukses apabila jika terkena virus tadi, sehingga didapat 3/5. Sedangkan Q yaitu 1 dikurang 3/5 tadi, yaitu 2/5, dan N-nya yaitu 10 orang tadi. X adalah banyaknya orang yang sukses terpapar virus A, yaitu perubahan acak diskrit. Nah, yang ditanyakan yaitu PX lebih dari sama dengan 2. Nah, kan PX lebih sama dengan 2 itu banyak, maka dapat kita cari dengan PX lebih sama dengan 2 sama dengan 1 dikurang PX kurang dari 2, kan ada 0 dan 1, maka akan mendapatkan 1 dikurang PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1, maka dapat dicari menggunakan rumus kombinasi. 1 dikurang kombinasi 0 dari 10 kali P tadi pangkat 0 dan dikali Q, yaitu N dikurang 0, ditambah kombinasi 1 dari 10, yaitu P pangkat 1 dikali Q pangkat 10 kurang 1, maka akan didapatkan hasil 1 dikurang 2/5 pangkat 10 ditambah 10 dikali 3/5 pangkat 1 dikali 2/5 pangkat 9, maka akan mendapatkan hasil 0,9983. Yang selanjutnya yaitu distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif. Nah, di sini dipaparkan beberapa pengertiannya. Yang pertama, jika kita melakukan percobaan sebanyak X kali, sebanyak K kali adalah sukses, berarti X min K adalah gagal. Yang kedua, jika N telah tertentu, jika ingin mencari peluang bahwa sukses ke K terjadi pada usaha ke X, percobaan binomial negatif. Nah, distribusi binomial negatif yaitu peluang jumlah percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses pada percobaan binomial negatif. Jadi, pada suatu eksperimen binomial negatif, jumlah suksesnya tertentu, sedangkan jumlah percobaannya acak.
Nah, atau yang lebih dapat kita singkat lagi, jika percobaan bebas berulang dapat menghasilkan sebuah sukses dengan probabilitas P dan gagal dengan probabilitas Q yaitu 1 min P, maka distribusi probabilitas dari variabel acak X yaitu jumlah percobaan di mana sukses ke K terjadi diberikan oleh B bintang dikali X, X, K dan P sama dengan X min 1 K min 1 dikali P pangkat K kali Q pangkat X min K, di mana X sama dengan K plus 1, K plus 2 dan selanjutnya. Nah, di sini B bintang merupakan peluang sukses pada percobaan tertentu, X merupakan percobaan ke N, P merupakan peluang sukses dan Q peluang gagal, dan K merupakan sukses ke nilai N. Nah, untuk lebih memahaminya, maka kita akan masuk ke contoh soal binomial negatif. Carilah peluang bahwa seseorang yang melantunkan 3 uang logam sekaligus akan mendapatkan semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Nah, dapat kita kelompokkan dari soal tersebut, yaitu X sama dengan 5, dan K sama dengan 2, dan P sama dengan 1/4. Maka langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu peluang sukses B yaitu 5,2,1/4 sama dengan 5 dikurang 1, 2 dikurang 1 dikali P yaitu 1/4 pangkat 2 dan dikalikan 3/4 pangkat 3. Maka akan dihasilkan 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 pangkat 3 per 4 pangkat 5. Maka akan menemukan hasil akhir yaitu 27/257. Yang selanjutnya yaitu distribusi hipergeometrik. Pengertian distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik juga termasuk distribusi teoretis yang menggunakan variabel diskrit dengan 2 kejadian yang berkomplement, seperti halnya dengan distribusi binomial. Perbedaan yang utama antara binomial dan hipergeometrik adalah pada cara pengambilan sampelnya. Pada distribusi binomial, pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, sedangkan hipergeometrik pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Nah, adapun rumus umum distribusi hipergeometri yaitu P X sama dengan X kecil sama dengan HX N besar N kecil K sama dengan kombinasi X dari K dikali kombinasi N kecil dari N besar per kombinasi dari N kecil per N besar. Nah, keterangan di sini N besar merupakan ukuran populasi, N kecil merupakan ukuran sampel, K kecil merupakan banyaknya unsur yang sama pada populasi, dan X sama dengan banyaknya peristiwa sukses. Nah, agar kita lebih memahami, maka akan diberikan contoh soal, yaitu sebuah kotak berisi 50 bola. 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah? Nah, dari soal tersebut maka kita dapat informasi N besar sama dengan 50, N kecil sama dengan 4, K sama dengan 5, X sama dengan 2. Maka langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 2/5 dikali kombinasi 4 kombinasi 50 kurang 5 dan kombinasi 4/2 dikurang kombinasi 4 dari 50. Maka akan didapatkan hasil kombinasi 2 dari 5 dikali kombinasi 2 dari 45 per kombinasi 4/50. Maka sama dengan 10 kali 990 per 230 dikali 300. Maka akan didapatkan hasil akhir yaitu 0,043. Baik, saya Krisna Wahyudi dengan NPM G1A019073 akan menjelaskan tentang distribusi Poisson, distribusi normal, dan distribusi gamma. Yang pertama adalah distribusi Poisson. Jika suatu percobaan menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval tertentu, percobaan itu disebut percobaan Poisson. Interval dapat berupa waktu, jarak, luas, volume. Ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama digunakan pada percobaan binomial. Jika N lebih dari 50 dan P kurang dari 0,1. Yang kedua adalah percobaan bersifat random atau acak. Misalnya, kedatangan pasien di rumah sakit, kedatangan mobil di pom bensin, kedatangan mahasiswa di perpustakaan, jumlah telepon yang masuk. Ciri yang ketiga adalah percobaan bersifat independen. Dan yang keempat, distribusi Poisson termasuk variabel diskrit. Rumus distribusi Poisson.
distribusi Poisson sama dengan mu pangkat X dikali dengan E pangkat min mu dibagi dengan faktorial dari X. Keterangan X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi. Mu adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu. Bisa dicari dengan N dikali dengan P. N adalah banyaknya amatan dan P adalah probabilitas sukses. Dan E diketahui yaitu nilainya 2,718. Contoh soal distribusi Poisson. 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 1%, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Penyelesaian. Diketahui bahwa jumlah N sama dengan 200 penumpang. Yang kita ketahui dari soal tadi 200 penumpang telah memesan tiket. Berarti N-nya sama dengan 200. Kemudian P, peluang atau probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang 0,1%, atau bisa kita jadikan 0,01. Kemudian X adalah peluang 3 orang yang tidak datang. Dan mu di sini tidak kita ketahui, bisa kita cari dengan N dikali dengan P, yaitu 200 dikali dengan 0,01, sehingga dapatlah nilai mu yaitu sama dengan 2. Kemudian masukkan ke dalam rumus, yang mana rumus tersebut adalah mu pangkat X dikali dengan E pangkat min mu dibagi dengan faktorial X, dengan X sama dengan 3. Kemudian masukkan mu 2 pangkat X 3 dikali dengan 2,71828, yang kita ketahui bahwa E-nya adalah ketetapan dipangkatkan dengan min mu yaitu min 2 dibagi dengan faktorial 3. Kemudian dapatlah kita hasil yaitu 0,1804, dan kita buat menjadikan persen yaitu 18,04%, yang artinya peluang ada 3 orang yang tidak akan datang yaitu adalah 18,04%. Selanjutnya distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas kontinu yang menggunakan pendekatan kurva normal. Dalam kurva normal, distribusi dianggap merata. Rumus distribusi normal. Berapakah P yang mana X berada di antara A dan B? Kita ketahui bahwa distribusi probabilitas kontinu yaitu rumusnya fx sama dengan integral B hingga A, di mana fungsi X dikali dengan dx, dan distribusi normal yaitu fx sama dengan integral B hingga A 1 per tors dikali dengan 2V dikali dengan E pangkat min setengah dikali dengan X min mu per T kuadrat. Rubah distribusi normal umum yang memiliki rata-rata mu dan standar deviasi tors menjadi bentuk distribusi normal standar yang memiliki rata-rata mu-nya sama dengan 0 dan standar deviasi torsnya yaitu sama dengan 1. Caranya adalah merubah variabel acak X menjadi Z dengan transformasi Z sama dengan X min mu per tors. Yang kita ketahui bahwa Z adalah variabel normal standar, X nilai variabel random, mu adalah rata-rata variabel random, tors adalah standar deviasi variabel random. Sehingga kita dapat rumus distribusi normal, yaitu kita gantikan dengan fx tadi menjadi fz sama dengan integral B hingga A 1 per tors
dikali akar 2V dikali dengan E pangkat min setengah Z kuadrat. Contoh soal distribusi normal. Diketahui hasil evaluasi ujian semester mata kuliah fisika diperoleh data bahwa nilai rata-ratanya mu x sama dengan 65 dengan standar deviasi nilainya yaitu 15. Asumsi distribusi nilai normal. Pertanyaannya, hitunglah standar skor Z dari nilai mahasiswa yang memiliki nilai 70, 55, dan 80. Penyelesaian. Untuk skor Z X sama dengan 70. Kita ketahui bahwa kurva normalnya yaitu 65 dan sebelah kanan adalah 70 karena 70 lebih besar dari 65 yang menuju ke arah X. Sehingga bisa kita cari Z-nya dari soal tadi yaitu mu X min mu X min mu dibagi dengan tors. X kita ketahui bahwa 70 dikurang dengan mu tadi 65 dibagi dengan 15. Sehingga kita dapat Z-nya 5/15, bisa kita perkecil yaitu 1/3 atau bisa kita jadikan bilangan desimal yaitu 0,33. Sehingga bentuk kurva normalnya yaitu 65 menjadi 0 karena mu tadi kita asumsikan sebagai 0. Kemudian angka 70 kita sudah dapat tadi yaitu 0,33. Sehingga skor Z untuk nilai X sama dengan 70 adalah 0,33. Untuk skor Z untuk nilai X 55. Kurva normalnya seperti ini. Karena 55 lebih kecil dari 65 bahwa jadi 55 berada di kurva sebelah kiri dari 65. Sehingga bisa kita cari Z-nya yaitu sama dengan X min mu per tors, yang mana X yaitu X menjadi 55, yang tadi kan kita itukan X-nya 70 dan sekarang yaitu 55 dikurang dengan 65 dibagi dengan 15. Sehingga kita dapat min 10/15 atau bisa kita perkecil yaitu min 2/3 dan bisa kita desimalkan menjadi min 0,67. Sehingga kurva normalnya yaitu seperti ini. Sehingga skor Z untuk nilai X sama dengan 55 yaitu min 0,67. Kemudian yang ketiga yaitu skor Z untuk nilai X sama dengan 80. Untuk kurva normal seperti ini, dan bisa kita cari nilai Z-nya yaitu sehingga menghasilkan 1, dimana 15 dibagi dengan 15, sehingga kurva normalnya menjadi seperti ini untuk variabel Z-nya. Kita lanjut ke distribusi gamma. Distribusi gamma adalah keluarga dua parameter dari distribusi probabilitas kontinu. Contoh soal distribusi gamma. Apakah artinya X G 3,3? Kemudian tuliskan bentuk fungsi densitasnya. Penyelesaian. X 33 artinya peubah acak X berdistribusi gamma dengan parameter A sama dengan 3 dan beta sama dengan 3. Jadi kita ketahui bahwa di sini alfanya yaitu adalah 3 dan betanya adalah 3. Sehingga fungsi densitas dari X terbentuk Gx sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali dengan distribusi gamma dikali dengan X pangkat alfa min 1 dikali dengan E min X per pangkat dikali dengan X pangkat min X per beta. Sehingga kita masukkan yang di soal tadi yaitu 1 per 3 pangkat 2 dikali dengan 3 min 1 faktorial
dikali dengan X 3 min 1 dikali dengan E min X per 3, sehingga mendapat hasil 1 per 54 X kuadrat dikali dengan E min pangkat min X per 3 untuk X lebih besar dari 0 dan 0 jika X lainnya. Saya akan menjelaskan distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan kasus selang waktu antar dua kejadian dari suatu peristiwa waktu antar kedatangan. Dengan kata lain, distribusi ini digunakan untuk memodelkan waktu tunggu sampai sebuah peristiwa terjadi, dan juga untuk memodelkan waktu antar terjadinya peristiwa. Contoh soal, toko X tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Pertanyaannya, berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Cara menjawabnya yaitu kita masukkan dulu persamaannya dan rumusnya, lalu didapatlah nilai-nilainya yang dimasukkan dan didapatlah hasilnya 0,85. Selanjutnya yaitu distribusi chi kuadrat. Chi kuadrat dibaca chi kuadrat merupakan suatu teknik statistik yang memungkinkan peneliti meneliti probabilitas memperoleh perbedaan frekuensi yang nyata dapat diobservasi dalam frekuensi yang diharapkan dalam kategori-kategori tertentu sebagai akibat dari kesalahan sampling. Pengertian chi-square atau chi kuadrat lainnya adalah sebuah uji hipotesis perbandingan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan yang didasarkan oleh hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data yang diambil untuk diamati. Uji chi kuadrat yaitu soalnya berikut adalah data banyaknya mahasiswa dalam pemakaian 3 jenis handphone di 3 kelas. Pertanyaannya, apakah proporsi pemakaian HP BB, Samsung, dan Nokia di 3 kelas tersebut sama? Lakukan pengujian proporsi dengan taraf nyata 5%. Selanjutnya kita masukkan data-data tersebut ke dalam tabel seperti ini. Kemudian kita masukkan perumusan hipotesis dengan H0 adalah proporsi pemakaian HP BB, Samsung, dan Nokia di 3 kelas adalah sama. Dan H1 adalah proporsi pemakaian HP BB, Samsung, dan Nokia di 3 kelas yang tidak sama. Kemudian kita menghitung nilai yang diharapkan untuk terjadi, seperti di sini, bisa dilihat di sini. Lalu nilai-nilai tersebut dapat dimasukkan ke dalam tabel seperti di bawah ini. Inilah hasil dari penilaian sampel tersebut. Yang selanjutnya adalah distribusi Weibull. Distribusi Weibull biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut lama waktu atau umur suatu objek yang mampu bertahan hingga akhirnya objek tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang bisa dikatakan rusak ataupun mati. Distribusi Weibull diperkenalkan oleh seorang ahli fisika bernama Wolodi Weibull pada tahun 1939. Berikut adalah distribusi Weibull. Fibonacci kontinu X mempunyai distribusi Weibull dengan parameter A dan B bila fungsi padatnya berbentuk seperti ini, dengan A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Contoh soalnya, waktu kegagalan dalam jam, sebuah komponen mesin dapat dimodelkan sebagai sebuah variabel acak Weibull dengan B sama dengan setengah dan A sama dengan 5000 jam. Tentukan rata-rata waktu kegagalannya. Caranya itu seperti sebelumnya, kita masukkan dulu rumusnya, lalu kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Kemudian tentukan probabilitas bahwa komponen mesin akan bertahan paling tidak 6000 jam. Kemudian kita masukkan nilai 6000 jam tadi, dan didapatlah 0,334. Yang disimpulkan hanya 33,4% dari semua komponen yang bertahan paling tidak 6000 jam. Yang terakhir adalah distribusi log normal. Distribusi log normal dalam bentuk sederhana adalah fungsi densitas dari sebuah peubah acak yang logaritmanya mengikuti hukum distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi penting dan banyak digunakan karena distribusi normal merupakan hukum peluang untuk distribusi peluang dengan peubah acak kontinu, dan distribusi log normal adalah peluang dengan peubah acak kontinu
yang mengikuti distribusi normal. Berikut contoh soalnya adalah, misalkan X adalah peubah acak dengan Y in X yang mengikuti distribusi log normal dengan rata-rata 50 dan varian 25. Tentukan P X kurang dari sama dengan 10 pangkat 21. Berikut pembahasannya. Kita masukkan persamaan tadi, lalu kita masukkan nilai yang diketahui, sehingga didapatlah hasil 0,3707. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.